Baik, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita masih belajar tema 1, subtema 3, pelestarian hewan dan tumbuhan. Ada banyak jenis hewan yang hidup di dunia. Namun, karena beberapa di antaranya mulai langka, maka hewan-hewan itu dipelihara di tempat khusus. Misalkan saja seperti di kebun binatang. Pernahkah kalian berkunjung ke kebun binatang? Hewan apa sajakah yang kalian lihat di sana? Hewan-hewan itu dipelihara di sana agar tetap lestari. Tidak hanya hewan yang harus kita lestarikan, namun tumbuhan pun juga harus diselamatkan. Penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan. Beberapa penyebab kepunahan hewan atau tumbuhan antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah pemburuan liar. Pemburuan liar seringkali dilakukan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab, hanya untuk kepentingan pribadi mereka. Yang kedua adalah perdagangan liar. Perdagangan liar seringkali dilakukan oleh manusia untuk memperjualbelikan hewan-hewan langka. Ketiga, pembalakan liar. Pembalakan liar seringkali terjadi akibat keserakahan manusia yang menebang hutan secara sembarangan, yang menyebabkan hewan-hewan yang ada di hutan tersebut kehilangan tempat tinggal mereka. Keempat, kebakaran hutan. Kebakaran hutan sering sekali terjadi pada musim kemarau. Hal ini juga menyebabkan salah satu kepunahan hewan. Karena apa? Karena hutan merupakan tempat tinggal para hewan. Ketika hutan terbakar, maka rumah-rumah mereka pun juga terbakar. Akibatnya mereka tidak mempunyai tempat tinggal. 5. Pembangunan permukiman. Pembangunan permukiman juga mengakibatkan kepunahan hewan dan tumbuhan. Keenam, dianggap sebagai hama. Seringkali hewan-hewan dianggap sebagai hama, sehingga hewan-hewan tersebut diburu dan dibunuh. Berikut adalah gambar penyebaran hewan langka di Indonesia. Seperti halnya di Kalimantan. Kalimantan ada salah satu hewan langka yang dilindungi oleh pemerintah, yaitu orangutan. Upaya pencegahan kepunahan hewan dan tumbuhan. Yang pertama adalah pelestarian in situ. Pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan pada habitat aslinya. Itu merupakan pengertian dari pelestarian in situ. Sekali lagi Bapak ulang, pelestarian in situ adalah pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan pada habitat aslinya. Contohnya seperti suaka alam, cagar alam, dan suaka marga satwa. Selanjutnya adalah kawasan pelestarian alam. Yang pertama seperti Taman Nasional, 2. Taman Hutan Raya, dan 3. Taman Wisata Alam. Selanjutnya adalah pelestarian ex situ. Pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di luar habitat aslinya. Sekali lagi, Bapak sampaikan, pelestarian ex situ adalah pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di luar habitat aslinya. Contohnya seperti rehabilitasi. Selanjutnya, penangkaran. Dan yang terakhir adalah budidaya tumbuhan. Baik anak-anak, terima kasih dan selamat belajar dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat pagi.